1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata,
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat di rumah-rumah yang bersuka cita. Haleluya. 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 Saya yakin dan percaya apapun keadaan kita hari-hari ini, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang memberkati, memberikan sukacita buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bawa penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau bawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Ya sungguh indah Dia Yesus. Ya ajaib Dia mulia, Dia agung. Katakan Dia cinta daku. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Engkau sungguh indah Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Allah yang mulia,
kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami berikan hormat, kami berikan pujian kami hanya untuk Raja kami yang berkuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami puja Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, Engkau kami tinggikan Tuhan. tinggikan Hanya Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa penyembahan kita yang terbaik saat ini. Kita angkat hati kita. Kita naikkan suara untuk menyembah Raja segala raja. Kau yang kami puja, Kau yang kami cinta selamanya.
Yaralabaya shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar cintamu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah seperti Yesus. Pribadi yang menyertai, pribadi yang memelihara. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau bawa yang terbaik buat Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus yang mencintai kami, yang mencintai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Sebagai tanda kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami. Kami mau serahkan pikiran kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan hati kami, hidup kami. Bahkan rencana kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan pemegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami berserah. Menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang berserah, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Katakan all to Jesus, all to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I
Biar pujian ini menjadi iman kami Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami Tuhan saat ini. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Baik atau tidak baik, enak atau tidak enak. Kami mau turut dengan serencana Tuhan, dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu, karena kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sadar bagian kami adalah percaya kepada Tuhan. Bagian kami adalah percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita mengangkat kedua tangan kita lebih tinggi. Katakan pujian ini dengan iman. Aku berserah. Katakan aku berserah Tuhan. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah Tuhan. Aku berserah. Rencana-Mu yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Aku berserah. Haleluya. Kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Haleluya, labaya, labara, labara, labaya, shiara, labaya, se. Mari setiap kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hiara, labaya, labaya, shikara, labaya, si. Hiara, labara, labara, labaya, se. Kami berserah kepadamu. Hiara, labara, labara, labara. Kau pribadi yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Hiara, labaya, shika, papa, papa, papa. Oh, Jesus. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kepadamu, Juru Selamat. Aku
Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online di bulan Mei tahun 2021. Dan saya terus mengharapkan Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu di dalam kondisi yang baik, yang sehat, dilindungi Tuhan, dan terus bersemangat bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Biar urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu Kudus. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami patahkan segala siasat manusia dalam nama Yesus, dan kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan, kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus, dan kami mau tawan segala pikiran dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu. Biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami, bahkan atas tempat, atas rumah di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan pujian kami persembahkan kepada Engkau Allah hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak sekalian, kita di dalam masa kalau 2000 tahun yang lalu, sejak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus selama 40 hari ini menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi semangat kepada mereka. Nah, mari Bapak sekalian, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita gereja Tuhan, untuk bergerak terus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu jangan menjadi sia-sia, tetapi gereja Tuhan harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Bapak sekalian, kalau kita baca, kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kita akan baca bersama-sama Yesaya pasal ke-60 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nah, demikian firman Tuhan dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, Bapak sekalian, kalau menurut Alkitab penuntun, Yesaya 60 ini itu berbicara tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan tetapi saya percaya ayat firman Tuhan ini juga berlaku buat kita semua gereja Tuhan, yang kita sudah memiliki Allah yang bangkit, yang hidup, yang sangat luar biasa. Nah, tentunya Tuhan menginginkan setiap kita semua, ya, tidak hanya hidup kita dirubah karena Tuhan Yesus sudah mati berkorban untuk menanggung dosa kita dan bangkit dari antara orang mati sehingga kita life transform, kita mengalami suatu perubahan hidup. Tetapi Tuhan bilang, bangkitlah dan menjadi teranglah. Ini penting buat kita semua. Nah, kenapa demikian Bapak sekalian? Ayat yang kedua, ya, kita tahu dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kita tahu sekarang ini kegelapan ini menutupi bumi, ya. Kita melihat kejadian demi kejadian yang ada di muka bumi ini. Pandemi COVID-19 belum berakhir sepenuhnya, bahkan cenderung memburuk. Melihat keadaan yang terakhir kita lihat di negara India, bagaimana yang namanya gelombang kedua ini membuat banyak orang tidak hanya kena COVID-19, tetapi mereka kehilangan nyawa mereka. Sampai satu hari itu kurang lebih dari 300.000 orang kena COVID-19 yang meninggal dunia, sampai per hari itu 4.000 orang lebih. Kita melihat
hal yang memilukan, menyedihkan terjadi. Dan juga di beberapa negara pun yang namanya pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung, berjalan. Nah, banyak orang yang kalau kita lihat, saya lihat di video, ya, saudara juga melihat bagaimana banyak orang yang meregang nyawanya, ya, di jalan-jalan di India. Dan mereka harus mengkremasi mayat-mayat, artinya orang-orang yang meninggal di tempat-tempat yang terbuka. Itu sesuatu yang sungguh memprihatinkan, menyedihkan. Kegelapan menutupi bumi ini, ya, kekelaman masih menutupi bumi ini. Belum lagi kalau kita lihat keadaan di Indonesia, kita bersyukur bahwa artinya pandemi COVID-19 ini artinya tetap ada di Indonesia, tetapi tidak sebanyak, ya, di negara-negara yang artinya seperti di India. Tetapi kita harus berhati-hati. Terus sebabnya, Bapak sekalian, kita harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan, diminta oleh pemerintah untuk kita melakukan dengan disiplin, dengan ketat. Ya, jangan sampai apa yang terjadi di negara lain itu juga terjadi di Indonesia. Nah, Bapak sekalian, kita melihat juga tetapi banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia, di NTT, banjir bandang, juga beberapa hari yang lalu Indonesia kehilangan 53 putra-putra yang baik, ya, di kapal selam kalau tenggelam. Dan banyak kejadian-kejadian yang memilukan, menyedihkan terjadi. Dan saya percaya Bapak sekalian, segala sesuatunya seizin Tuhan terjadi. Kita tidak mengerti maksud Tuhan yang sebenarnya apa, tetapi ada maksud Tuhan yang luar biasa buat kita umat manusia di muka bumi ini. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, gereja yang sudah ditransform, yang hidupnya dirubah, itu tidak boleh artinya berdiam. Kita harus bangkit menjadi terang, kata Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, Bapak sekali, di dalam kekelaman ini akan dikatakan kembali, dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, kita sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini dipulihkan, ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita statusnya berubah, ya, jadi dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Kita diberi otoritas kuasa. Nah, untuk apa? Tentunya supaya kita ini mempunyai dampak buat lingkungan yang berada di sekitar kita. Saya percaya gereja Tuhan, kalau gereja Tuhan bangkit menjadi terang, ini akan membawa sesuatu yang sangat luar biasa buat dunia, buat umat manusia di muka bumi ini. Nah, Bapak sekalian, bicara tentang bangkit. Bangkit itu di dalam bahasa Indonesia ya katakan bangun dari tidur, ya, bangun dari duduk dan berdiri. Jadi ada satu sikap atau satu tindakan di mana dari keadaan orang tidur, ya, dari keadaan orang duduk, bangkit, berdiri dan bergerak. Nah, sekalian, yang sangat disayangkan adalah bahwa banyak gereja Tuhan, umat Tuhan ini tidak bangkit, ya. Mereka boleh dikatakan tertidur, terduduk, ya, pasif, tidak punya gairah, tidak bergerak melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Tidak tergerak untuk membantu orang-orang yang di dalam kesusahan, ya, orang miskin, mungkin terkena bencana. Banyak orang lebih merasa kenyamanan, feel complacent di tempat di mana berada. Nah, itu sebabnya Tuhan katakan bangkit, bangkit. Gereja Tuhan harus bangkit dari tidur, dari yang namanya sikap pasif, sikap tidak peduli kepada orang lain. Nah, Bapak sekalian, saya melihat ada satu perubahan yang luar biasa terjadi, Bapak sekalian, waktu gereja mula-mula, Bapak sekalian, dia ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 41 sampai 47. Nah, ini sesuatu yang artinya tidak hanya hidup mereka secara pribadi diubah sama Tuhan menjadi orang-orang di dalam terang, orang-orang percaya kepada Yesus, tetapi ada satu
pergerakan yang terjadi, ada satu tindakan yang terjadi di dalam artinya gereja Tuhan, orang-orang percaya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua 41-47 kalau kita baca, dikatakan mereka menjadi orang-orang yang tekun di dalam pengajaran. Jadi gereja yang bangkit itu adalah gereja yang punya kausah kelaparan untuk terus belajar, ya, belajar dengan tekun akan kebenaran firman Tuhan. Ini harus dimiliki bagi gereja yang artinya ciri gereja yang bangkit. Pasti punya kausah kelaparan akan firman Tuhan. Dikatakan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Bapak sekalian, gereja yang artinya bangkit pasti juga yang namanya dia memiliki yang namanya roh doa yang kuat. Tidak akan bisa berdiam diri, apalagi melihat keadaan bangsa kita, melihat keadaan bangsa-bangsa di dunia karena pandemi COVID-19. Pasti ada belas kasihan, kita mau berdoa buat orang-orang yang di dalam kesusahan, yang tertimpa malapetaka, supaya mereka tidak hanya dilumpuhkan, tetapi mereka mengenal Tuhan Yesus. Nah, Bapak sekalian, ada satu quote yang bagus ya Bapak sekalian tentang orang berdoa. Gereja yang bangkit adalah gereja yang berdoa. Gereja tidak berdoa itu bukan gereja yang bangkit. Dan Bapak sekalian, ada quote yang dikatakan, berdoa kepada Tuhan tidak boleh part time, tidak boleh sometime, apalagi no time. Saudara bisa bayangkan kalau gereja bilang tidak ada waktu untuk berdoa, sangat disayangkan. Dikatakan lagi, berdoa kepada Tuhan harus on time, mesti full time, kalau bisa overtime dikatakan. Sebab kita bisa saja dipanggil Tuhan anytime. Ya, ini artinya satu tulisan yang artinya mengingatkan kepada kita buat gereja itu adalah gereja yang bangkit, adalah gereja yang tentunya punya roh doa yang kuat. Nah, yang ketiga, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul diceritakan bahwa gereja yang bangkit adalah gereja yang bersatu, tidak berkelahi satu dengan lain, tidak menjelekkan satu yang lain, ya, tidak menindas satu yang lain, tetapi bersatu padu untuk satu pergerakan, untuk rencana Tuhan yang besar bagi yang dikatakan penuaian yang terbesar dan terakhir. Nah, gereja bangkit tentunya bergembira dan tulus hati. Ya, karena apa? Kita lihat kita mempunyai Allah yang hidup. Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu menanggung dosa kita, kesalahan kita, sakit, penyakit, kutuk, ya. Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung tentunya memiliki Allah yang hidup. Itu sebabnya kita harus bersukacita. Firman Allah juga berkatakan, aku mengatakan kepadamu bersukacitalah di dalam Tuhan. Aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Jadi gereja yang bangkit adalah gereja yang bergembira dan memiliki hati yang tulus. Tidak lagi memiliki hati yang bulus, tapi tulus. Untuk apa? Melihat orang-orang lain yang kesusahan ditolong, orang-orang yang artinya belum mengenal Tuhan, kita juga doakan supaya mereka bertobat. Nah, Bapak sekalian, gereja bangkit, Bapak sekalian, tandanya adalah gereja suka memuji menyembah. Kita lihat di Kisah Para Rasul, mereka suka memuji menyembah, memuji menyembah, memuji menyembah. Ya, bahkan dikatakan gereja bangkit dikatakan bertekun dengan hati berkumpul tiap-tiap hari. Bayangkan mereka berkumpul tiap-tiap hari. Nah, sangat disayangkan kalau ada jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang istilahnya justru mengurangi jam ibadahnya, mengurangi jam artinya persekutuan dengan Tuhan, mengurangi baca Alkitab hari-hari ini. Nah, sebetulnya hari-hari ini, Bapak sekalian, Tuhan justru memberi kesempatan waktu kepada kita untuk kita ini terus bertekun dengan sehati, ya, bertekun sehati dengan Tuhan, ya, hari-hari ini. Nah, Bapak sekalian, nah lalu ada sesuatu yang menarik, Bapak sekalian, tentang kenapa kita harus artinya bangkit menjadi teranglah. Nah, Bapak sekalian, seperti yang tadi saya katakan, bangkit bicara satu sikap, berdiri dari tadinya tidur, kondisi tidur atau duduk lalu berjalan. Nah, di dalam Markus pasal ke-13 ayat 33, Bapak sekalian, ini bicara tentang bagaimana peringatan Tuhan buat kita semua. Dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba.
Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat kelima dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Kita nggak tahu Tuhan Yesus akan datang menjemput gerejanya. Waktunya nggak ada yang tahu. Bisa malam, ya dikatakan bisa larut malam, bisa pagi-pagi buta. Itu sebabnya Tuhan bilang harus berjaga-jaga. Gereja yang bangkit adalah gereja yang berjaga-jaga. Dan sudah lihat apa yang dikatakan selanjutnya, dikatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Nah, jadi tidur adalah sesuatu hal yang memang harus dimiliki oleh sebuah orang, dilakukan kan. Tidur itu istirahat, tapi di dalam pengertian tidur di sini artinya gereja yang suam-suam, pasif, ya, lalu tidak melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus, tidak bergairah. Ini bahaya sekali. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat di dalam Efesus pasal ke-5 ayat 14 ya. Di sini dijelaskan bagaimana supaya kita menjadi gereja yang bangkit, ya, gereja yang menjadi artinya terang bagi orang lain. Nah, sebelum itu, Bapak sekalian, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul dikatakan begini di ayat Kisah Para Rasul 2:47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau gereja yang bangkit lalu menjadi terang, wah, ini akan disukai oleh banyak orang. Kita ini akan menjadi contoh, kita menjadi berkat orang lain. Karena seperti Tuhan Yesus katakan, kalau orang memiliki pelita tidak ditaruh di bawah tempat tidur, tetapi ditaruh di kaki dia untuk menerangi orang-orang berada di sekitarnya. Gereja Tuhan ini harus jadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk mereka melihat kasih Tuhan. Mereka melihat terang Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan sehingga mereka akan datang kepada Kristus. Seperti Kisah Para Rasul. Dikatakan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena apa? Kita menjadi terang bagi orang lain. Nah, kembali di dalam Efesus pasal ke-5 ayat 14, Bapak sekalian, bagaimana supaya gereja menjadi gereja yang bangkit. Itu sebabnya dikatakan, ya, kembali dikatakan, bangunlah, dikatakan, ya, bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara kasih Tuhan, gereja yang bangun, gereja yang bangkit, artinya kita bangun dari ketiduran, dari kepasifan, dari yang tadinya suam-suam kuku menjadi gereja yang bergairah dengan Tuhan, gereja yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, Bapak sekalian, bahkan dikatakan kita seperti bangkit dari antara mati. Lalu dikatakan Kristus akan bercahaya atas kamu, karena terang yang sebenarnya adalah Kristus Yesus. Kristus ada di dalam kita. Waktu kita bangkit, terang itu bercahaya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, ini Bapak sekalian, Tuhan ingatkan buat kita yang hidup pada zaman ini. Dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal adalah orang yang susah menerima nasihat Tuhan. Orang bebal adalah orang yang tidak melihat tentang tanda-tanda akhir zaman. Mereka menghabiskan waktu mereka, pikiran mereka, usaha mereka untuk hal yang akan sirna, akan hilang. Karena yang di dunia ini tidak kekal sifatnya. Ya, Bapak sekalian, lalu dikatakan, Bapak sekalian, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara kasih Tuhan, kita punya waktu 24 jam. Apa yang kita gunakan dari waktu itu? Apakah waktu kita ini hanya digunakan untuk hal-hal yang duniawi? Ya, anak-anak muda suka main game, ya, dari 1 jam, 3 jam, 5 jam. Ya, kalau doanya cuma 5 menit, mungkin kurang dari 5 menit.
Ya, apalagi ada orang yang menghabiskan waktunya hanya cari terus uang, cari harta di muka bumi ini. Padahal Tuhan katakan carilah hartamu di surga. Harta di surga itu lebih penting. Bukan harta yang di dunia ini tidak penting. Tetapi kita harus balance, ya, harus cari yang namanya harta di surga. Selain kita juga mencari sesuatu yang kita butuhkan di muka bumi ini. Dan pergunakan waktu kita. Coba saudara Tuhan, coba renungkan. Waktu kita dalam 24 jam itu kita gunakan untuk apa selama ini? Ini perlu untuk kita berintrospeksi. Kalau ada hal yang tidak produktif, apalagi yang tidak, artinya waktu yang tidak kita gunakan untuk Tuhan, atau kita gunakan waktu untuk hal yang duniawi dibandingkan dengan waktu Tuhan, ya. Nah, ini juga mesti perlu kita simak baik-baik, kita perbaiki hari-hari ini. Karena ingat dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak tekanan, banyak kejadian-kejadian yang orang tidak pernah perkirakan sebelumnya terjadi. Siapa yang bisa memperkirakan tentang COVID-19? Gak ada yang tahu, bos sekalian. Ya, lalu dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi bodoh di dalam pengertian Tuhan bukan orang yang tidak sekolah, yang mungkin tidak lulus, ya, mungkin coba bukan begitu. Tetapi orang yang bodoh di mata Tuhan adalah orang yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Padahal kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita akan melakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Ingat Matius 23, Bapak sekalian. Itu dikatakan, Tuhan Yesus katakan, aku akan berterus terang kepada mereka. Nanti akan banyak orang yang datang kepadaku, kata Tuhan, yang berseru-seru kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku sudah menumpangkan tangan atas orang sakit, aku mengusir setan, ya, dalam namamu, aku sudah bernubuat. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, inilah dari hadapanku. Nah, kenapa demikian, Bapak sekalian? Karena mereka walaupun melayani pekerjaan Tuhan, tetapi mereka tidak mau tahu, tidak mau mengerti tentang kehendak Tuhan, dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan mereka. Nah, lalu dikatakan lagi, Bapak sekalian, ayat 18, ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, Bapak sekalian, ingat, anggur, ya, kalau diminum sedikit bisa menghangatkan, bisa sesuatu yang baik, ya. Tetapi kalau terlalu banyak bisa memabukkan, bahkan menyeret orang kepada hal-hal yang justru merusak kehidupannya. Ya, dikatakan menimbulkan hawa nafsu, hawa nafsu amarah, nafsu yang namanya berhubungan itu dan segala macam dengan orang, wanita, pria lain. Itu artinya mengakibatkan dosa yang besar dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan ingatkan, penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan di era Pentakosta ketiga. Dan Tuhan ini akan memberikan kepada setiap kita, kalau kita rindu, kita meminta setiap waktu kepada Tuhan, penuhilah saya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah saya dengan Roh-Mu yang kudus. Saya percaya Bapak sekalian, kita akan dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi manusia yang lain, yang akan dipakai tentunya oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, ayat 19 dikatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, Bapak sekalian, hari-hari ini Tuhan ingatkan kembali untuk kita menjadi gereja yang bangkit, Bapak sekalian. Maka setiap kita ini harus memperkatakan dengan mulut kita hal-hal yang baik, hal-hal yang mengagumkan Tuhan, hal-hal yang berguna buat artinya kita semua, Bapak sekalian, terutama untuk Tuhan, bermazmur, memuji, menyembah. Bahkan dikatakan kita harus bernyanyi, bersorak bagi Tuhan, ya, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu gereja yang bangkit, bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Nah, Bapak sekalian, kita ini di rayon kita tuh ada doa pagi dari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan doa pagi ini sekalian mengisi juga, Bapak sekalian, yang namanya Azusa Prayer Tower. Ya, kita mengisi dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Nah, ini saya ajak Bapak sekalian untuk kita ambil bagian di sini, untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita di rayon
1D ya di setiap cabang rantai, atau mungkin juga dengan cabang rayon yang lain, untuk kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan supaya tidak hanya Indonesia bangkit tapi Amerika bangkit. Ya, bagaimana generasi Yeremia juga akan dilawat oleh Tuhan, terjadi satu perubahan yang mendasar tentunya buat Amerika, biar Indonesia berbalik, artinya Amerika berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak sekalian, lalu dikatakan lagi begini, Bapak sekalian, gereja bangkit adalah gereja ya, supaya kita bangkit, Bapak sekalian, dikatakan ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, Bapak sekalian, hari-hari ini memang banyak tekanan, ya. Pekerjaan tidak seperti yang biasa-biasanya lagi. Ya, banyak orang yang kekurangan pendapatan. Mungkin ada kehilangan pekerjaan, ada keluarga-keluarga yang mungkin tidak lagi, boleh dibilang, saya dengar bahwa sekalian sebetulnya di dalam kondisi sekarang kan suami istri sering ketemu juga dengan anak-anak dan keluarga lain akan membentuk sesuatu yang luar biasa. Tapi ada juga karena sering ketemu, terus hubungan mereka juga jadi tidak baik, Bapak sekalian. Tetapi ingat, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau menyembuhkan setiap kita, ya, baik keluarga, baik financial, conditionnya kita, kondisi ekonomi kita dan segala sesuatunya. Tetapi bahwa sekarang harus dimulai bahwa kita harus bisa mengucapkan syukur atas segala sesuatu. Ya, mengucapkan syukur ada segala sesuatu, membuka pintu surga, membuka pertolongan, pintu pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, yang selanjutnya dikatakan gereja bangkit, supaya kita bangkit, maka dikatakan dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ingat, ya, kita harus merendahkan diri. Kita tidak boleh sombong. Allah menentang orang yang congkak, yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, dengar baik-baik Bapak sekalian, tidak ada sesuatu yang kita harus banggakan, kita sombongkan dari kekuatan kita sebagai manusia. Apakah manusia? Saudara lihat, kita berhadapan saja dengan virus COVID-19, teror semuanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa walaupun vaksin sudah ada, Bapak sekalian. Tetapi kita melihat pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung. Kita perlu Tuhan, perlu pertolongan Tuhan, perlu yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Kita perlu mujizat, perlu yang namanya yang dari yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya Bapak sekalian, mari kita merendahkan diri satu yang lain. Tidak ada yang kita ini lebih, ya, lebih hebat daripada yang lain. Kita punya kelebihan, juga ada kekurangan. Orang lain punya kekurangan tapi punya kelebihan yang kita tidak miliki, ya. Nah, mari Bapak sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar, Tuhan, pada hari ini. Biar Roh Kudus akan menuntun kami, membuat kami mengerti bahwa setiap kami harus menjadi gereja yang bangkit, gereja yang menjadi terang bagi orang lain. Karena terang Tuhan, kemuliaan Tuhan telah terbit atas setiap kami. Engkau melihat jemaat-Mu, Engkau melihat Tuhan setiap kami yang berada di rumah dimanapun mereka berada. Kalau mereka saat ini tertidur, mereka saat ini tidak melakukan apa-apa, mereka menjadi orang-orang yang percaya tapi pasif, tidak punya gairah, tidak punya sesuatu yang menggebu-gebu dengan Tuhan. Hamba-Mu katakan saat ini, mereka saat ini bangkit dalam nama Yesus. Jemaat-Mu, pelayan Tuhan akan menjadi pelayan Tuhan, jemaat yang bangkit, yang akan menjadi terang bagi lingkungannya. Dan hamba-Mu percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk kami menjadi gereja yang bangkit, gereja yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, mari Bapak sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Ya, saya persilakan Bapak sekalian untuk setiap kita mempersiapkan roti dan anggur, ya, roti dan anggur untuk kita makan, yang kita percaya bahwa roti merupakan tubuh Kristus dan anggur merupakan darah Yesus. Mari Bapak sekalian, kita semuanya mempersiapkan hati kita semua. Oh Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami akan memasuki perjamuan kudus Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan.
Nah, mari sekali sebelum kita masuk perjamuan kudus ini, kita melihat kalau kita masing-masing, kalau ada dosa, ada kesalahan yang masih kita lakukan sampai hari ini, mari kita datang kepada Yesus, minta ampun sama Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Kalau kita mungkin termasuk gereja atau orang-orang percaya tapi bukan gereja yang bangkit, bukan gereja yang bersinar, ya, artinya menjadi berkat bagi orang lain, biar kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kita janji kepada Tuhan untuk kita menjadi gereja orang pengikut Yesus yang bangkit, yang menjadi terang bagi orang lain. Mari Bapak sekalian. Ira bashika tatara bashika tatala mashindara basika tatala mashindara basika tatala mashindara basika tatala mashindara. Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan, anak-anakku Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk setiap kami menjadi gereja bangkit, gereja yang menjadi terang Tuhan Yesus bagi dunia yang saat ini berada di dalam kekelaman Tuhan. Biar kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh peduli kepada jiwa-jiwa yang ada, yang belum mengenal Engkau, jiwa-jiwa orang-orang yang di dalam kesusahan, supaya kami mempunyai belas kasihan menolong orang-orang yang juga Tuhan Yesus di dalam kesulitan ini. Biar Tuhan melalui perjamuan kudus kami diingatkan tentang kasih-Mu Tuhan, dan kami mohon ampun Tuhan untuk kesalahan kami, untuk dosa yang kami masih lakukan sampai hari ini. Biar kami Tuhan boleh mengerti, memahami kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hirabashika tataralama shindara basika taralama shindara basika tatalama hirabashika tatalama shindara basika tatalama shika taralama shindara laba hirabashika tatalama shindara laba. Oh Jesus, Jesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mengucapkan syukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari Bapak sekalian. Oh Jesus, sirabasika tataralama sinalabasika taralama sinalabasika taralama sinalabasika. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Biar Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah. Mereka yang berusaha, mereka yang bekerja diberkati oleh Tuhan. Keluarga demi keluarga dipulihkan, diikat dengan tali kasih-Mu, biar mereka menjadi keluarga yang kuat, keluarga harmonis, keluarga berbahagia. Demikian biar anak-anak mereka menghormati orang tua dan orang tua mengasihi anak-anak mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak mereka yang kuliah, yang bekerja, yang juga sekolah, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah Tuhan. Ida basyikata taralama shindalabalaba. Dan Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Hamba-Mu katakan saat ini sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami persoalan keuangan saat ini, biar Tuhan memberkati, Tuhan membukakan tingkap di langit sehingga berkat itu akan tercurah. Bagi jemaat-Mu yang lemah saat ini, biar Tuhan kuatkan. Yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus saat ini, terimalah damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan mulai bersekutu dan manis dengan Roh Kudus penyerta saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye.
bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.